pujian ini dengan sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, tapi kita tetap punya iman, kita percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya katakan sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya sekalipun terkadang kami belum mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang hadir dalam persekutuan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau ada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan Kau siap memberkati kami. Urapi hambamu dengan pengurapan yang baru, urapan dari surga, sehingga apa yang hamba sampaikan hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, supaya namamu dipermuliakan di tempat ini dan dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami menolak jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama Yesus kami tidak izinkan kuasa apapun Tuhan untuk mengganggu kami. Kiranya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang memimpin kami, yang bergerak atas gereja-Mu, atas kehidupan kami hari ini. Kalau tentara surga memagari kami aman dalam hadirat Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur buat hadirat-Mu hari ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Iya. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini
dengan tema jalannya tak terselami. Jalan Tuhan terkadang tidak terselami. Apa yang terjadi dalam hidup kita terkadang kita tidak mengerti, tapi percaya pasti jalan Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73. Ya, kita akan membaca ayat pertama dan ayat yang kedua. Mazmur pasal 73 ayat pertama sampai ayat yang kedua saja. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. Mazmur 73 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ya, puji Tuhan. Saya baca sekali lagi Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Dan nanti kalau saudara baca dari ayat-ayat yang di bawahnya akan menceritakan bagaimana kita melihat seringkali ada rasa kecemburuan bagi kita karena orang-orang yang hidupnya tidak di dalam Tuhan, atau orang-orang yang katakan orang fasik, tapi mereka kelihatannya mereka dikatakan mereka gemuk, mereka tidak mengalami kesusahan, mereka sepertinya hidupnya enak, sepertinya mereka limpah dalam banyak hal ya. Tapi saudara akan lihat banyak hal apa yang terjadi, apa yang Tuhan izinkan sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus, ya, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak mengerti jalan-jalan yang sedang kita lalui. Kita mengalami banyak-banyak pergumulan, persoalan ya, banyak hal yang Tuhan bisa izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita memperhatikan kisah-kisah tokoh-tokoh dalam Alkitab yang seringkali juga mereka mendapatkan persoalan yang tidak terduga, seperti kisah Abraham yang diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ishak, padahal Ishak adalah anak satu-satunya yang didapat di masa tuanya ya, tapi Tuhan minta untuk anaknya dikorbankan. Saya percaya pada saat itu juga Abraham tidak tahu apa yang terjadi, tapi Abraham belajar untuk taat. Kita lihat ada kisah juga yang bernama Gideon yang diminta Tuhan untuk pasukannya dari 30.000, Tuhan mengatakan menjadi pasukannya menjadi hanya 300 orang saja, saudara. Ya, kadang-kadang kita nggak mengerti loh, harusnya dengan pasukan banyak peperangan akan dimenangkan, tapi Tuhan bilang enggak, pilih saja 300 orang dari pasukan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat, buka di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sudah kasih dalam Tuhan bahwa firman Tuhan berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, mari kita baca dengan iman. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Ya, jalannya Tuhan beda dengan jalannya kita. Firman Tuhan berkata, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dengan jalanmu. Makanya banyak kita tidak mengerti rencana Tuhan, rancangan Tuhan, karena memang bedanya seperti langit dan bumi. Sehingga seringkali kita bilang, kok begini ya, kok begini yang terjadi ya, saya sudah melakukan bagian saya begini, tapi kenapa ini yang terjadi? Kita tidak mengerti banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita itulah yang seringkali terjadi. Kita bertanya-tanya, saya sudah ke gereja, saya sudah
terjadi, saudara. Tapi yang kita lihat adalah bahwa mereka tuh taat dengan apa kata Tuhan, sekalipun yang disampaikan atau yang disuruh Tuhan itu nggak masuk akal. Karena memang jalan Tuhan nggak bisa disela oleh dengan otak kita yang kecil ini, Bapak. Saudara nggak bisa menyelami karya Tuhan, nggak bisa menyelami kedahsyatan Tuhan, nggak bisa menyelami betapa kuasanya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Satu ketika Musa disuruh oleh Tuhan pada saat situasi sedang terjepit, di depan ada laut, di belakang musuh sedang mengejar. Secara manusia situasinya sudah sangat terjepit. Mungkin kadang-kala kita akan berkata, waduh, persoalannya maju kena, mundur kena. Apa yang harus dilakukan? Apa yang Tuhan suruh? Pada saat itu Tuhan berkata, menyuruh kepada Musa untuk mengulurkan tongkatnya. Ya saudara, tongkat itu cuma kecil. Dia bilang, ulurkan tongkat itu di laut Ibrani. Mungkin kalau diolah dengan otak, Musa berkata, apa gunanya dengan laut yang besar ini, dengan sebuah tongkat yang ada di tangannya? Tidak masuk akal. Tapi Musa belajar taat, dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pada saat dia melakukan, saudara, laut itu terbelah, dan dia bisa selamat. Dia dengan orang-orangnya, dengan pasukan, dia bisa menyeberang. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang diperintahkan Tuhan yang tidak masuk akal karena memang tidak mengerti, tapi mereka taat. Selain Abraham disuruh menyerahkan anak, sebelum itu saudara, Abraham disuruh pergi meninggalkan keluarganya, diperintahkan Tuhan ke tempat yang dia sendiri tidak tahu tempatnya, karena memang belum dikasih tahu Tuhan tempat. Tapi Abraham tidak bertanya, Tuhan, konyol ini, masa Tuhan suruh saya pergi ke satu tempat di mana saya tidak tahu? Tapi Abraham tidak mempertanyakan itu kepada Tuhan. Yang Abraham lakukan adalah apa? Taat. Banyak hal yang seringkali kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita juga harus belajar untuk kita taat seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang seringkali kita baca dan kita dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika para tokoh dalam Alkitab tersebut taat kepada Tuhan, maka ada mujizat yang luar biasa, ada mujizat yang besar yang terjadi dalam kehidupan mereka. Itu yang akhirnya tercatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar beberapa hal yang perlu kita renungkan hari ini. Bagaimana supaya kita juga bisa memiliki ketaatan kepada Tuhan, walaupun sekalipun kita belum mengerti jalan Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Jalan Tuhan, sekalipun saudara dan saya belum bisa menyelami, belum mengerti, tapi mari kita belajar untuk kita taat. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan renungkan di sini. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Kita harus memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Tadi di ayat dalam bacaan kita, firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu renungkan ini dulu, bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus. Ternyata Tuhan tidak mencari orang yang pintar, orang yang gagah, atau orang yang katakan punya segala sesuatu. Tapi Allah berkata dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya Allah itu baik kepada mereka yang tulus, untuk mencari orang
yang dicari Tuhan. Jadi katakan sesungguhnya Allah itu baik, tapi bagi mereka yang tulus, bagi mereka yang bersih hatinya. Dari mana kita tahu kalau hati saudara dan saya bersih? Saudara punya hati nurani, bisa tanya dalam hati, apa yang kau sembunyikan selama ini? Mungkin manusia tidak tahu, tapi percaya bahwa hati nurani saudara akan berbicara. Tuhan tahu apapun yang kau sembunyikan. Dan pada saat kita tidak bersih hati kita, saudara, ya jangan mengharapkan sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler dari Tuhan. Karena kita sendiri tidak siap untuk dilawat Tuhan, untuk diberkati Tuhan. Karena kita sendiri tidak menjaga hati kita. Firman Tuhan berkata, tetapi aku sedikit lagi, kakiku bisa terpleset, bisa tergelincir. Karena kita tidak menjaga hidup kita tadi, tidak menjaga hati kita tadi. Miliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-16 dari Mazmur pasal yang ke-73 tadi. Ayat yang ke-16 berkata begini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Pada saat kita pengen tahu, Tuhan, ini loh begini kejadiannya, saya pengen tahu Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika aku bermaksud untuk mengetahui apa yang terjadi, hal itu menjadi kesulitan di mata. Gak bisa tahu, gak mengerti apa yang terjadi. Kenapa ini terjadi? Ayat 17, firman Tuhan berkata, sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah. Perhatikan, sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Dengan kacamata jasmani Bapak Ibu dan saya sekalian, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita dibuat bingung dari hari ke hari. Kok hari ini masalahku ini belum selesai, besok masalahku ini, hari ini aku sakit ini, belum sembuh sakit ini lagi, habis itu sakit yang lain lagi. Kita tidak mengerti kalau melihat dengan kacamata jasmani kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kita harus masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan melihat dan kita akan tahu apa yang terjadi pada saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak masuk dalam hadirat Tuhan, saudara tiap hari akan bingung menghadapi semuanya. Kok gini ya? Kok masalahku tambah banyak ya? Kok begini ya? Kenapa? Karena kita tidak masuk di tempat kudus Tuhan. Justru banyak orang saat mengalami persoalan, dia makin jauh dengan Tuhan. Dia makin jauh dengan Tuhan. Masuk dalam tempat kudus Tuhan. Karena pada saat engkau masuk ke tempat kudusnya, Tuhan bisa membuka segalanya. Tuhan bisa memberitahukan kepada kita. Gereja Tuhan dipercayakan yang namanya karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus adalah untuk melengkapi gereja Tuhan, untuk melengkapi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Tiga karunia itu saudara kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena dia kita pakai untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Gereja Tuhan sebenarnya saudara, kita pasti akan dilengkapi dengan karunia-karunia itu. Oleh sebab itu kita tidak perlu alergi kalau ada gereja Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena mereka mempergunakan setiap apa yang Tuhan percayakan. Gereja Tuhan dipercayakan, Tuhan gak pernah pilih kasih. Karunia-karunia Roh Kudus begitu
Tuhan bisa membuka segala sesuatu pada saat kau masuk di tempat kudusnya Tuhan. Masuk dalam tempat kudusnya. Tetapi kita harus memiliki keyakinan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jalan Tuhan selalu yang terbaik bagi gereja Tuhan. Amin. Gereja Tuhan harus yakin akan hal ini. Gereja itu bicara bukan gedung. Gereja adalah eklesia, saudara dan saya yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Engkau harus memiliki satu keyakinan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Cara pandang kita tentang Tuhan ini bisa menentukan banyak hal dalam hidup kita. Saat engkau datang kepada Tuhan, hormati Tuhan benar-benar. Hormati Tuhan. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan saat punya masalah toh. Kalau sudah punya masalah baru datang menangis sama Tuhan. Dia raja, dia Tuhan, dia berkuasa. Dia sudah menebus saudara dan saya. Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Saya percaya jika Bapak, Ibu dan saya terus masuk dalam hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengangkat pujianmu bagi Tuhan, mengangkat sesuatu yang membawa persembahan di hadirat Tuhan. Pada saat hidupmu menyenangkan hati Tuhan, saya percaya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Allah kita dahsyat. Cuma 2 orang yang jawab. Allah kita dahsyat. Menentukan iman saudara. Kalau engkau berkata Allahmu dahsyat, kedahsyatan Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Kalau engkau berkata Allahku hebat, kehebatan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Makanya jangan datang sama Tuhan cuma kalau punya masalah. Datang dengan Tuhan, senangkan Tuhan setiap saat dalam hidupmu. Supaya engkau mengerti apa jalannya Tuhan. Supaya engkau mengerti apa kehendak Tuhan. Supaya engkau mengerti apa maksud Tuhan. Pada saat engkau diizinkan ada persoalan. Ada banyak orang bingung menghadapi persoalan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Cara pandang kita kepada Tuhan akan menentukan banyak hal dalam hidup. Kalau engkau hanya berpikir bahwa Tuhan, saat kau punya masalah, terus engkau datang, Tuhan pasti tolong. Betul, Tuhan pasti tolong. Tapi Tuhan rindu untuk setiap saat hidupmu itu menyenangkan Tuhan. Setiap saat bawa persembahanmu kepada Tuhan. Dia, satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah Dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Tuhan gak bisa memuji dirinya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk kita datang sama Tuhan memuji Dia. Kita mengatakan Allah kita besar, Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dia ajaib dan banyak hal saudara. Pujian mengenaikan di hadirat Tuhan dan itu akan menggetarkan surga. Kenapa? Karena pujianmu itulah yang menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan cuma kalau ada masalah cari Tuhan. Hari-harimu itu loh cari Tuhan. Amin. Hari-harimu itu loh menyenangkan Tuhan. Hari-harimu itu loh mulutmu dipenuhi dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari setiap hari berikan penghormatan kepada Tuhan dimanapun kau berada, kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Pandanganmu tentang Tuhan menentukan banyak hal. Dia bukan Satan yang cuma pada saat saudara minta tolong jaga saudara terus dia jaga, tapi dia raja
raja di atas segala raja. Dia menunggu dihormati. Sekalipun dia apa yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya? Dia punya segalanya. Tapi dia rindu saudara dan saya diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Senangkan hati Tuhan. Senangkan Tuhan dalam hidup. Pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan tahu tentang Tuhan. Kita akan tahu tentang Tuhan dan rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Dari mana kita tahu? Saudara harus baca firman Tuhan setiap hari. Kemana-mana baca firman Tuhan. Jangan hari itu saudara lalui tanpa membaca firman Tuhan. Ada begitu banyak bangun langsung cari makan jasmani, tapi rohaninya saudara belum isi terlebih dahulu. Usahakan rohanimu diisi terlebih dahulu, baru makanan jasmani masuk ke tubuh, supaya engkau sama-sama dikenyangkan. Bagian yang kedua, saudara, miliki kesadaran bahwa kita ini kecil di hadapan Tuhan. Miliki kesadaran bahwa kita ini kecil di hadapan Tuhan. Kita ini gak ada apa-apanya. Apa yang saudara banggakan, yang saudara sombongkan? Apa yang kita sombongkan dalam hidup kita? Kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Terlalu kecil kita, saudara. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dan saudara dan saya ini kita diciptakan dari debu tanah. Sangat kecil. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi masalah kita. Inilah yang membuat seringkali kita gagal. Dan kita merasa bahwa udah gerahkan semuanya dalam hidup saudara dan saya. Karena kita mengandalkan manusia, akhirnya gagal semuanya. Jangan salah, sepintar apapun, sehebat apapun kita, tapi percaya, kalau engkau mengandalkan manusia, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 dari Mazmur 73, firman Tuhan berkata begini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku didekat. Tubuh kita ini, saudara, ini ciptaan Tuhan. Sekecil apapun Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan memberi dengan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, tidak sehelai rambut pun gugur tanpa seizin Tuhan. Berarti Tuhan tahu jumlah rambut saudara, Tuhan tahu semua organ tubuh kita, Tuhan tahu semua keadaan kita, Tuhan tahu semua sel-sel darah saudara, Tuhan tahu semua dalam kehidupan kita. Semuanya tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka. Firman Tuhan berkata bahwa ketika hatiku merasa pahit, hati merasa pahit. Enak gak saudara kalau pahit? Hatimu merasa pahit, artinya sesuatu yang gak enak. Salah satu organ tubuh dalam hidup kita adalah hati kita. Kalau hati kita sudah rasa pahit, saudara, gak enak semuanya. Kemudian dikatakan, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Buah pinggang itu ginjal. Kalau ginjal sudah terganggu, Bapak Ibu tahu kalau ginjal terganggu, kalau saudara
ginjal, kedua buah pinggang kita, ginjal kita sudah tidak berfungsi. Itulah orang yang akhirnya harus cuci darah. Cuci darah seminggu 2 kali karena ginjalnya rusak. Apa yang masih diharapkan kalau orang sudah cuci darah? Kalau dia tidak cuci darah, ginjalnya sudah tidak bisa menyaring apa yang masuk dalam tubuh kita. Saudara, seluruh tubuhmu akan keracunan. Dan pasti orang tidak akan bertahan lama kalau tubuhnya udah keracunan. Kalau buah pinggang kita menusuk-nusuk sakit, ya, tapi Tuhan tahu. Karena organ tubuhmu itu Tuhan yang menciptakan. Amin. Sehingga kalau engkau merasa aku sakit nih, sakit apa? Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Hatimu Tuhan tahu. Hatimu sedang pahit atau sedang manis Tuhan tahu. Buah pinggangmu terganggu, menusuk-nusuk Tuhan tahu. Bahkan firman Tuhan berkata ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti. Kenapa ya Tuhan? Aku sudah jaga kesehatan, aku sudah begini, tapi kok masih terjadi? Firman Tuhan berkata, aku dungu seperti binatang. Saudara bayangkan, seperti binatang kita di hadapan Tuhan, yang kita bisanya cuma melongo. Ada apa tuh? Nggak ada daya. Seperti orang dungu yang maaf kata orang kayak orang bego gitu. Di hadapan Tuhan, kita tuh sampai bisa seperti itu. Karena dengan apa yang terjadi membuat kita terbengong, nggak tahu saya. Jadi kayak kenapa ya? Kita kecil di hadapan Tuhan. Saudara harus sadar ini. Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia Allah yang besar. Oleh sebab itu, pada saat apapun yang terjadi dalam hidupmu, saudara, mari kau datang sama Tuhan. Dia tahu segalanya. Kita harus menyadari bahwa kita sangat kecil di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat senantiasa, kita harus berserah dan taat kepada Tuhan walaupun kita tidak mengerti, kita tidak memahami jalannya Tuhan. Tapi saudara harus belajar untuk taat kepada Tuhan, sekalipun kau tidak mengerti. Tuhan mau mengatur bumi ini, apalagi cuma hidup saudara dan saya. Tuhan lo mengatur cakrawala, Tuhan lo mengatur semuanya. Dan ada matahari dan bulan tidak pernah benturan. Begitu dahsyatnya Allah kita mengatur segalanya. Apalagi kau mengatur saudara, gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia Allah yang terlalu hebat, Dia besar. Sadari akan hal ini, engkau terlalu kecil di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Gak ada apa-apanya saudara dan saya. Kalau saudara jauh dengan Tuhan, apa yang kau dapatkan? Apa yang kau terima kalau kau jauh dengan Tuhan yang menciptakan saudara dan saya? Sehingga pada saat terjadi sesuatu baru cuman bengong. Dia bilang tadi seperti hewan, seperti binatang. Sudah begitu baru kita bengong-bengong. Tapi saudara lupa bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang hebat. Dia tahu segalanya. Terlalu kecil saudara dan saya. Tidak usah sombong. Kamu ditiup Tuhan ini, selesai. Kita seperti firman Tuhan berkata, bunga rumput yang ada dan tiada. Hari ini ada, besok gak ada. Berserah terus kepada Tuhan, sekalipun kau tidak mengerti banyak hal. Jangan jauh dengan Tuhan, engkau rugi. Jangan karena COVID terus kita jauh
kita nggak bisa datang ibadah. Terus saudara bilang, ya kita kan memang nggak ibadah. Tuhan bukan ada di gedung gereja. Tuhan ada dalam setiap kehidupanmu. Tuhan harus ada dalam hidupmu. Tuhan harus ada di dalam hatimu. Dan pada saat engkau berseru, Tuhan dengar. Tapi di ayat tadi yang pertama berkata apa? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Jika hatimu tulus, maka Tuhan ada dalam hidup. Bersihkan hatimu setiap saat, supaya Tuhan bisa bekerja terus dalam hidup. Sekalipun kau tidak mengerti, tapi sesungguhnya Tuhan pasti sedang bekerja. Bagian yang ketiga, miliki kesadaran akan kebesaran Tuhan. Miliki kesadaran akan kebesaran Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang berdaulat. Firman Tuhan, pujian berkata, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Biarkan Tuhan atur hidup. Biarkan Tuhan memimpinmu. Jangan keraskan hati. Dengan menyadari kebesaran Tuhan, kita akan lebih mudah untuk hidup berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia mengatur segalanya. Amin. Dia atur semuanya. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat bahwa kalau Tuhan yang berjanji dalam hidup kita, Dia pasti genapi. Amin. Dia pasti menggenapinya. Jangan engkau ragu. Dia Allah yang hebat, saudara. Kita harus terus mengagumi Dia. Berapa lama kau sudah menyakiti Tuhan? Berapa lama kau jauh dari Tuhan? Hari ini firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan datang ke Tuhan, berikan hidupmu sama Tuhan. Tidak perlu gengsi sama Tuhan. Engkau pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Pada saat engkau dipanggil Tuhan, gak ada Tuhan izin dulu sama pasangan. Pribadi. Waktu Tuhan mau ambil kita pulang saja. Gak perlu izin orang lain. Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kita. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan. Aku ini, Tuhan berkata, aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu, mengenai saudara dan saya. Tuhan tahu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hari
jauh dengan Tuhan. Terus mendekat dan mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan memberikan dalam hidup kita hari depan yang penuh harapan. Hari depanmu itu penuh dengan harapan, Pak. Berharap terus kepada Tuhan. Saudara harus bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Tuhan terlalu baik. Kalau saat ini kau menghadapi persoalan, engkau mungkin sedang sakit, mungkin kau sedang punya pergumulan yang berat, tapi saudara pernah merasakan bahwa engkau pernah ditolong Tuhan. Sekalipun yang terjadi saat ini kau belum mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu, dalam apapun, mungkin kau belum mengerti. Tapi kau harus tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kau berpengalaman dengan Tuhan. Tuhan itu senang kalau anak-anaknya tuh makin pintar dengan Tuhan, makin berpengalaman sama Tuhan, sehingga aku bisa bersaksi sama orang lain bahwa ini loh, kalau ikut Tuhan saya berpengalaman, Tuhan tolong saya. Kalau saudara tidak berpengalaman dengan Tuhan, saudara tidak bisa bersaksi akan kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan sekali izinkan itu dalam hidup kita, supaya kita semakin berpengalaman dengan Tuhan. Engkau harus semakin berpengalaman dengan Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama dengan suara nyaring. Mari kita baca. 1, 2, 3. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Rahasianya Tuhan. Rahasianya Tuhan. Kalaupun saat ini engkau belum mengerti, tapi satu hal yang Tuhan mau, engkau tetap percaya. Engkau tetap percaya sekalipun jalannya Tuhan engkau belum mengerti. Dan selain engkau percaya, mari engkau lebih lagi datang sama Tuhan, berserah sama Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Saya percaya saat itu kita lakukan, Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang walaupun saudara belum mengerti, tapi janji Tuhan iya dan amin. Amin. Janji Tuhan iya dan amin. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu, mari kita belajar lakukan firman Tuhan. Jalannya memang belum kita selami, tapi kalau engkau tetap percaya dan berharap, pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian, jalanmu tak terselami. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Iman, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya pasti Tuhan akan bertindak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup. Glory bagi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Rabashika. Haleluya. Mari katakan pujian ini. Jalanmu tak terselami, sekalipun engkau belum mengerti, oleh setiap
Tapi satu hal, kita harus tetap percaya bahwa janjinya iya dan amin. Masalah pergumulan apapun, hari ini saudara, mari kita datang sama Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Janjinya iya dan amin. Dia siap menggenapi firman-Nya. Jangan jauh dengan Tuhan. Angkat pujian ini. Mungkin inilah yang sedang terjadi, bahwa saudara belum menyelami apa yang terjadi. Tapi satu hal, penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Jalanmu tak terselangi, katakan dengan sungguh-sungguh. Oleh setiap hari kami, yes, amen. Namun satu hal ku percaya, terus percaya janji Tuhan. Ada rencana yang indah, yang tak terduga kasih-Mu. Heran dan besar, heran dan besar bagiku. Katakan dengan iman, arti kehadiran. Rindu kehadiran Tuhan memulihkan hidupmu. Nyata di dalam hidup. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Rencanamu sempurna, rancanganmu penuh damai. Amankan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Jika ada umat-Mu yang punya pergumulan yang berat, Tuhan Roh Kudus tolong. Mereka yang saat ini sedang mengangkat tangan di hadirat-Mu, mereka menyerah kepada-Mu Tuhan. Mereka berserah Tuhan. Mereka berserah. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Mohon belas kasih-Mu bagi umat Tuhan hari ini. Tuhan, belas kasih-Mu turun Bapa. Pulihkan mereka, kuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Sekalipun belum mengerti
mengerti apa yang terjadi. Tuhan, mari Tuhan, tarik kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Bawa kami untuk masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bersihkan setiap hati kami. Bersihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu, hari ini jika engkau ada yang sakit, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Angkat tangan kirimu tinggi di hadirat Tuhan. Taruh dengan iman. Firman Tuhan berkata, oleh luka-luka bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Biar Roh Kudus berkarya dengan sempurna. Jangan engkau batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Kuasa Tuhan sempurna. Dia mampu melakukan segala perkara. Mari katakan, percaya, percaya, percaya. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terus angkat, bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Bapak, Aba berdoa mengangkat jemaat Tuhan yang saat ini mereka sedang sakit. Apapun penyakitnya Tuhan Engkau tahu. Karena seluruh organ tubuh kami Engkau yang menciptakannya. Hari ini kami datang di hadirat-Mu. Lihatlah Tuhan. Lihatlah Tuhan. Lihatlah Tuhan. Jika ada organ-organ tubuh kami yang sudah terganggu, jika ada tubuh kami yang sedang sakit, minta tangan-Mu sendiri menjamah. Tangan-Mu sendiri menjamah. Tangan-Mu sendiri menjamah. Menjamah. Menjamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Pulih. 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 Sembuh. 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 Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Semua bibit-bibit benih yang tidak Bapakku tanam dicabut sampai ke akarnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terus Tuhan menyempurnakan. Terus Tuhan menyempurnakan. Jika ada peran kuasa kegelapan, setan iblis kau dengar. Jika ada peran kuasa kegelapan, engkau sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Engkau tidak punya tempat dalam tubuh kami. Engkau tidak punya tempat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Tubuh kami milik Tuhan. Terus Tuhan sempurnakan. Sempurnakan Tuhan. Sempurnakan. Semua kami pulih. Kami pulih. Kami pulih. Dalam nama Yesus. Kami pulih. 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 Sembuh. Sembuh. Terima kasih. Masalah apapun, engkau datang kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Senangkan Tuhan. Pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Engkau yang selama ini sudah jauh dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan rindu untuk memulihkan hidup. Tuhan rindu untuk memulihkan hidup. Terus angkat tangan. Tuhan rindu untuk memberikan kekuatan baru bagimu. Terus kasih Tuhan mengalir. Hadirat Tuhan, urapan Tuhan mengalir. Dia akan menyempurnakan rencananya dalam hidup kita. Terus terima, terima. Terus terima, terima, terima. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Terima kasih.
sampaikan firman ini dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau sedang bekerja. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur buat lawatanmu, buat pemulihan, buat kesembuhan, buat berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Allah dahsyat. Besar kuasa-Nya. Yesus dahsyat. Besar kuasa-Nya. Kami akan berjalan dalam kedahsyatan dan kehebatan-Mu Tuhan. Karena kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang terus menuntun kami, yang membawa kami dalam rencana-Mu yang sempurna. Terpujilah nama-Mu, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Selanjutnya sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Kami aman dalam hadirat Tuhan. Semua rencana yang bukan dari Tuhan, sakit, penyakit, celaka, maut, bahaya, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, pagari kami dengan bala tentara-Mu. Kami tutup ibadah kami pada hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat sebelum engkau pulang. Mari angkat tangan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kita. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, yang dijumpai oleh tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan.
dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati dengan iman katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.